Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Muhammad Sazili. Hadir Pak. Ferdiansa. Saya Pak. Dafa Aditya. Hadir Pak. Gilang Valensky. Saya Pak. Habibur Rahman. Labbaik. Willy. Hadir Pak. Hana Natasha. Tidak ada Pak. Kemana si Hana? Tadi Ada tahu? dia bilang tadi izin Pak sama saya Pak. Izin. Ya. Oh. Ya. Aisyah Al-Humairo. Hadiro. Nasila Fitriani. Hadiro. Yolanda Cynthia. Hadiro. Ya baik, berarti hari ini yang tidak datang Hana Natasha ya, izin. Ya Pak. Ya. Sebelum kita masuki materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini, Bapak kemarin sudah memberikan tugas sebuah ringkasan. Poin A, kepercayaan masyarakat Madinah dan keadaan sosial masyarakat Madinah. Siapa yang di sini tidak buat? Adakah di sini tidak buat? Buat semua Pak. Alhamdulillah. Ya nanti di akhir jam pelajaran tugasnya dikumpul ya. Baik Pak. Ya. Bapak ingin sedikit memberi motivasi kepada kalian tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada kata atau kalimat, ada pernah dikatakan oleh seseorang atau orang terdahulu, ada namanya jas merah. Jas merah itu singkatan dari jangan sesekali melupakan sejarah. Makna jangan sesekali melupakan sejarah, maksudnya agar kita jangan meninggalkan masa-masa lampau, karena sejarah di masa lampau itu akan bermanfaat di masa yang akan datang. Misalnya dakwahnya Rasulullah SAW, bagaimana dia dakwah, bagaimana cara dia dakwah, dengan apa, dengan pola apa dia dakwah, ada ancaman atau kendala apa yang ditemukan pada saat dia berdakwah. Ya mungkin itu hanya sekedar motivasi agar anak-anak sekalian tidak melupakan sejarah. Sesuai dengan namanya tadi, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Ya baiklah, Bapak ingin sedikit mengulang pembelajaran kita yang lalu tentang kepercayaan masyarakat Madinah dan kondisi sosial masyarakat Madinah. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam, masyarakat Madinah memeluk 3 agama. Sebutkan, Gilang, apa saja agama yang dianut oleh masyarakat Madinah? Baik Pak. Pertama agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, yang ketiga agama Gatfan. Pagan. Oh saya lupa Pak. Ya, Agung. terima kasih Gilang atas jawabannya, benar. Ya, setelah kepercayaan, kedua kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kondisi masyarakat Madinah memiliki kemiripan dengan masyarakat Mekah. Di Madinah terdapat 2 kabilah besar, yaitu kabilah Aus dan Hazrat, yang satunya kabilah Yahudi. Kabilah Aus dan Hazrat itu berasal dari nama 2 orang kakak beradik. Mereka bertengkar hingga terbentuklah 2 kabilah tersebut, kabilah Aus dan kabilah Hazrat. Di antara kedua kabilah tersebut pernah terjadi peperangan, yaitu terjadi sebanyak 2 kali. Pertama dimenangkan oleh
kabilah Khazraj, yang kedua dimenangkan oleh kabilah Aus. Setelah peperangan kedua tersebut, itu menjadi peperangan terakhir bagi kedua kabilah, karena banyak pemimpin dari kedua kabilah masuk ke dalam agama Islam. Dan yang kedua yaitu kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu coba dapat apa saja kabilah besar tersebut. 3 kabilah besar di dalam kabilah Yahudi, kelompok besar, 3 kelompok besar. Coba sebut. Yang pertama Khainuqah, Khunaiko, yang kedua Nadir, dan yang ketiga Quraiza. Ya, terima kasih atas jawabannya dapat. Mungkin itu sedikit kilas balik tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ya, kemarin kita telah mempelajari kepercayaan dan kondisi sosial. Sekarang coba buka buku kalian halaman 58, bukan, halaman setelahnya 60. Sudah, Pak? Ya. Halaman 60 ya. Ya. Poin C, kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ini masih lanjutan dari materi sebelumnya tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Secara geografis, Yathrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan Tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taif dan Mekah. Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antar kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib termasuk daerah subur di sekitar kawan Tandus. Yathrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yathrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yathrib. Ya, berarti secara geografis Yathrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan Tandus yang sering disebut dengan Hijaz setelah Taif dan Mekah. Kota Yathrib disebut juga kota yang subur akan pertaniannya. Air yang tersedia di kota tersebut cukup untuk mencukupi atau membangun kegiatan pertanian. Dan penduduk wilayah Yathrib berbeda wataknya dengan penduduk wilayah kota Mekah. Kota Yathrib atau Madinah terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan mereka. Di antaranya sebagai makanan dan minuman, sebagai alat bangunan, pabrik, makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar menukar
ketika terdesak. Kurma Madinah juga banyak macamnya. Di kota Yathrib atau Madinah terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Kunaiko adalah kabilah Yahudi terkaya di Madinah. Meski jumlah mereka tidak banyak, di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal pasar Bani Kunaiko. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Berarti kegiatan ekonomi yang terdapat di sana bisa Bapak simpulkan ada dua, yaitu pertama pertanian, dan kedua perdagangan. Pertanian di sana yang terkenal atau banyak yang dihasilkan yaitu ada dua. Pertama kurma, kedua anggur. Dan perdagangan di sana dikuasai oleh satu kabilah besar dari Yahudi, yaitu Bani Kunaiko. Ya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian satu buah pertanyaan tentang kondisi ekonomi yang berada di kota Yathrib sebelum datangnya Islam. Coba dapat. Di kota Yathrib itu dikenal sebagai kawasan tandus. Apa nama sebutan kota Madinah ketika disebut sebagai kawasan tandus? Coba dapat. Apa? Disebut kota apa dia? Kalau baca insya Allah bisa. Apa tidak tahu ya? Tidak Coba tahu, dapat perhatikan buku dapat lagi sekali lagi. Bapak akan bacakan sekilas, nanti Bapak ulang. Secara geografis, Yathrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taif dan Mekah. Kota Yathrib menjadi kota kawasan tandus ketiga terkenal atau populer dengan nama Dafa. Ya Pak, sebutan Hijaz. Ya betul, benar sekali atas jawabannya. Ini merupakan kota ketiga setelah Taif dan Mekah, menjadi kawasan tandus di Arab. Kota Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota Yaman di selatan dan kota Syria di utara. Yathrib termasuk daerah subur di sekitar kawasan tandus. Yathrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Berarti sudah dikatakan di sini, Yathrib berbeda kondisi alamnya dan watak penduduknya berbeda dengan kota Mekah. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun sebuah pertanian. Pertanian yang terbesar di kota Yathrib yaitu kurma dan anggur. Ini merupakan produk terbesar yang dihasilkan oleh penduduk Yathrib. Dan Yathrib juga dikenal perdagangannya yang dikuasai oleh kabilah Yahudi, kabilah terbesar yang dikuasai lagi oleh Bani Kunaiko yang merupakan bani terbesar dari kabilah Yahudi. Di Madinah juga terdapat banyak pasar. Yang terkenal pasar Bani Kunaiko, yaitu pasar yang diisi oleh Bani Kunaiko.
Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Setelah selesai kita membahas keadaan atau kondisi ekonomi penduduk atau masyarakat Madinah sebelum Islam, sekarang kita bahas D, kondisi politik masyarakat Madinah. Kondisi politik masyarakat Madinah. Kondisi politik masyarakat Madinah. Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, tergantung pada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib yaitu suku Amaliko. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amaliko. Suku pertama kali yang menempati dan menguasai kota Yasrib yaitu suku Amaliko. Suku Amaliko. Suku Amaliko yaitu suku yang pertama kali dan menguasai tinggal di kota Yasrib. Mereka membangun perkampungan dan peradaban sendiri. Tetapi setelah datangnya bangsa Yahudi ke kota Madinah, suku Amaliko berhasil ditaklukkan dan kekuasaan pun jatuh ke tangan kaum Yahudi atau kabilah Yahudi. Setelah ditaklukkan suku Amaliko, kekuasaan berada di tangan bangsa Yahudi. Setelah suku Amaliko dikalahkan, bangsa Yahudi menguasai peradaban dan tinggal di kota Madinah. Setelah jatuhnya atau kalahnya suku Amaliko, kekuasaan di kota Madinah jatuh ke tangan bangsa Yahudi. Ya mungkin itu saja itu saja kondisi politik yang terdapat di kota Madinah. Kekuasaannya tidak seperti kerajaan, tetapi siapa atau suku yang paling kuat itu yang berkuasa. Sistem kerajaan, siapa yang kuat itu yang berkuasa. Mungkin dari 2 poin atau materi yang Bapak sampaikan, mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, Bapak persilakan. Kalau tidak ada, Bapak yang akan bertanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya, berarti kalian mempersilakan Bapak untuk memberi pertanyaan kepada kalian ya. Ya, Bapak ingin bertanya
pada kondisi politik masyarakat Madinah. Coba Bapak mau mendengar suaranya. Habibur Rahman, dari tadi Bapak lihat dia tidak memperhatikan Bapak dari sejak Bapak awal menerangkan tadi sampai sekarang. Coba Habibur Rahman jawab pertanyaan Bapak. Suku apa yang pertama kali tinggal dan menguasai peradaban kota Madinah? Habibur Rahman, silakan jawab. Suku Amaliko. Benar. Lain kali kamu kalau belajarnya tolong perhatikan Bapak ya. Bapak di depan merasa tidak dihargai kalau kalian seperti itu. Baik Pak. Ya. Pertanyaan kedua akan Bapak lemparkan ke siapa lagi yang kurang aktif Bapak ingin tunjuk. Ferdiansa, ya kamu. Ferdiansa. Ya Pak. Ya kamu jawab pertanyaan Bapak ya. Ya Pak, baik Pak. Bangsa apa yang mengalahkan suku Amaliko sehingga kekuasaan yang dipegang oleh suku Amaliko menjadi kekuasaan bangsa lain? Bangsa apa? Coba jawab. Baik Pak. Bangsa Yahudi. Benar. Itu poin atau nilai bagi Bapak sebagai poin keaktifan atau nilai keaktifan kalian di kelas. Ya mungkin cukup 2 materi pada hari ini. Bapak akan coba menyimpulkan atau ya sebagai wawasan agar kalian di rumah mudah memahaminya. Ini Bapak bikin sebuah kesimpulan. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Pertama, kondisi pertanian. Kedua, kondisi perdagangan. Pertanian terdapat 2 produk besar atau produk yang besar yang pernah ada di kota Madinah, yaitu kurma dan anggur, dan menjadi pusat perdagangan di kota Madinah yang dikuasai oleh Bani Quraisyah. Dan kondisi politiknya masyarakat Madinah. Kondisi politik masyarakat Madinah itu tidak seperti kerajaan, tetapi siapa yang paling kuat dia yang berkuasa. Suku apa yang paling kuat dia yang berkuasa. Suku yang pertama kali ada di kota Yasrib atau Madinah yaitu suku Amaliko. Setelah datangnya bangsa Yahudi, suku Amaliko berhasil dikalahkan dan kekuasaan terjatuh ke tangan Yahudi. Mungkin itu cukup kesimpulan dari Bapak. Mungkin tugas kalian lagi Bapak kasih ringkasan. Tolong kalian di rumah meringkas 2 poin ini tentang kondisi ekonomi dan kondisi politik. Baik Pak. Ya, mungkin itu tugas dari Bapak. Bapak harapkan untuk minggu depan tugasnya dikumpul, karena ini termasuk penilaian harian Bapak terhadap kalian. Ya, mungkin mengingat waktu sudah habis, Bapak tidak ingin mengambil waktunya guru lain. Mungkin kiranya cukup sekian dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.